Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan nih mengenai rute absorpsi. Di mana dalam video sebelumnya itu kita udah membahas nih mengenai rute enteral. Oke, kemarin maaf tipe itu enteral, tapi yang benar tuh enteral. Lah, di mana kemarin tuh udah membahas nih mengenai oral, kemudian sublingual bukal, kemudian rektal dan juga vaginal. Jadi, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu mengenai rute parenteral, ya gitu. Jadi, di dalam rute parenteral itu nanti terdapat beberapa pembahasan nih, yaitu yang kita bahas itu ada gini nih. Yang kita bahas itu yang ini. Ya, di mana ada intravena, intraarterial, muskular, dermal, subkutan, intraperitoneal, intratekal, intraartikular, dan juga intramedullary. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, yang pertama itu intravena. Lah, di mana intravena ini sering digunakan nih apabila dia itu dalam keadaan krisis. Itu paling sering digunakan. Biasanya kalau yang di IGD itu kan langsung pemberian intravena nih. Kenapa? Karena dia itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dia itu bioavailabilitasnya tuh 100%. Kenapa 100%? Karena dia itu tidak melewati fase absorpsi atau dia itu tidak melewati fase penyerapan. Kemudian dia itu nggak melewati first pass effect. Jadi dia tuh langsung ke dalam pembuluh darah, langsung disebarkan ke seluruh tubuh. Makanya dia tuh bioavailabilitasnya tuh 100%. Kemudian yang berikutnya dia itu tidak menyebabkan iritasi lambung. Ya, kenapa? Karena dia tuh nggak melatih lambung kayak gitu. Dia tuh langsung dimasukkan ke venanya supaya bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian konsentrasi dalam darah itu tercapai. Ya, kenapa? Ya balik lagi, bioavailabilitasnya itu 100%, tidak mengalami absorpsi, tidak terdapat first pass effect, makanya dia itu ya konsentrasinya tuh langsung tercapai, kayak gitu. Kemudian itu dapat digunakan dalam keadaan darurat. Lebih tepatnya digunakan dalam keadaan darurat, bukan dapat. Kenapa? Ya, kalau kita tuh melewati fase absorpsi, ya fase absorpsi, dia kan perlu waktu nih, dia tuh tergantung 30 sampai 15 menit, dia tuh mengalami fase absorpsi atau fase penyerapan terlebih dahulu nih. Nah, tetapi kalau di intravena, dia tuh udah nggak melewati fase ini nih. Jadi dia tuh diulangi nih. 15 sampai 30 menit itu udah terpangkas kayak gitu. Makanya kalau kita lihat rute dari intravena, dia tuh ini kan misal konsentrasi ini kan waktu time. Nah, intravena dia kan gini kan, langsung dari atas nih, langsung landai ke bawah. Nah, kalau absorpsi dia kan perlu yang namanya naik terlebih dahulu, kemudian mencapai batasnya kayak gitu. Nah, makanya dia tuh bisa digunakan dalam keadaan darurat. Karena apa? Ya, karena obatnya tuh bisa langsung didistribusikan ke seluruh tubuh kayak gitu. Kemudian untuk kekurangannya, dia tuh bisa menyebabkan iritasi. Ya, ya iritasi kenapa ya? Dia tuh dimasukkan kan, dia kan disuntikan nih, disuntikan ke dalam vena. Nah, kemudian ada beberapa kasus dia tuh dapat terjadi pembengkakan, kayak gitu. Kemudian bisa menyebabkan thrombophlebitis, kemudian kurang aman. Kemudian perlu keahlian khusus. Lah, di mana perlu keahlian khusus ini itu biasanya dilakukan oleh dokter maupun perawat, ya gitu. Lah, untuk pembedaan secara pribadi itu sangat jarang, bahkan hampir tidak ada itu dilakukan secara pribadi itu nggak ada. Ya mungkin ada itu kalau di kalangan perawat ataupun dokter, tapi ya itu bukan menyalahi aturan, tapi ya gimana kayak gitu, nggak susah kayak gitu kalau dilakukan secara mandiri kayak gitu. Ya walaupun ada yang bisa kayak gitu, tapi makanya dia tuh melakukan perlakuan khusus. Nggak semua orang itu bisa menyuntikan ke intravena kayak gitu. Kemudian kemungkinan terjadinya infeksi. Kenapa? Ya bayangin aja, tubuh kita itu kan sangat rentan terhadap infeksi nih Kak. Misal suntiknya tuh nggak steril kayak gitu atau ada bakterinya. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh ya itu mungkin bisa memicu adanya infeksi kayak gitu. Makanya biasanya sebelum dilakukan penyuntikan, itu bagian tubuh yang akan disuntik itu biasanya dilakukan pengelapan dengan alkohol atau dengan alkohol swab. Supaya apa ya? Supaya menghindari adanya infeksi kayak gitu. Kemudian mahal ya, karena apa? Ya karena kita tuh nggak hanya
menggunakan obatnya aja, tetapi kita tuh menggunakan alatnya juga supaya mendorong obat itu masuk ke dalam tubuh. Kayak misalnya suntikannya, kemudian infusnya itu kan ya juga perlu alat kayak gitu. Berbeda halnya dengan oral. Ketika oral itu kan kita tinggal membuka kemasan primernya, kemudian kita tinggal makan aja kayak gitu. Kemudian kurang nyaman, di mana kurang nyaman dia tuh kayak ketika udah di infus atau di intravena atau udah disuntik, lah tangan kita itu kan biasanya itu kan sering gerak-gerak nih, atau pergerakan tangan kita kan dibatasi supaya apa ya? Supaya darah kita tuh nggak mengalir ke atas kayak gitu. Ya itu makanya kurang nyaman kayak gitu. Kemudian untuk intravena itu biasanya digunakan untuk keadaan-keadaan darurat. Misal dia tuh kekurangan elektrolit, makanya dia tuh diberikan Helacel dan juga Ringerlacta. Kemudian atau dia tuh terjadi hipoglikemi sampai tidak sadarkan diri, makanya dia tuh dapat diberikan dextrose. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke intraarterial. Nah, untuk intraarterial, untuk keuntungannya itu kurang lebih sama. Yang menjadi pembeda antara intraarterial dan juga intravena itu mungkin cara pemberiannya aja. Nah, di mana kalau intravena dia itu kan diberikan di pembuluh vena. Kalau intraarterial ya dia itu diberikan di dalam pembuluh arteri. Kayak gitu. Lah, mungkin kita perlu notice itu di kekurangannya aja. Nah, di mana kekurangan aja? Ketika kita itu pemberian secara intraarterial, dia tuh rasanya tuh lebih nyeri daripada pemberian intravena. Kayak gitu. Ya, cuma rasa nyeri aja nih. Cuma rasa nyeri yang begitu hebat aja untuk pemberian intraarterial. Kemudian ya perlu kalian khusus, kemungkinan infeksi juga sama, kemudian mahal ya juga sama, kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya, untuk pemberian intraarterial, dia itu biasanya diberikan intrapental dan juga propofol. Nah, di mana tiopental dan juga propofol itu merupakan anestesi. Jadi dia itu kayak pemberian anestesi kayak gitu melalui intraarterial. Tapi kayaknya mungkin jarang untuk pemberian intraarterial sekarang. Rata-rata ya pemberian intravena, kalau nggak gitu ya IM, IV, bukan IV, subkutan, intradermal, kayak gitu. Untuk arterial saya kira tuh sangat jarang, tapi ya saya juga apoteker jadi kurang tahu menahu soal itu. Jadi ya hanya sebatas yang saya tahu aja kayak gitu. Mungkin untuk lebih tahunya mungkin ya di perawat ataupun dokter kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu intramuskular. Nah, di mana intramuskular yaitu pemberiannya melewati otot nih. Nah, ini kan ada yang namanya anatomi dari kulit kan. Kayak yang atas kan bagian dermis, ini dermal, ini hipodermis, dan ini muscle layer. Jadi, yang intramuskular ya pemberiannya lewat otot kayak gitu. Nah, itu lewat otot. Nah, untuk keuntungannya, dia itu ya lebih mudah pemberiannya daripada IV. Lah, kenapa lebih mudah daripada IV? Ya, di mana otot kita itu kan lebih banyak nih daripada pembuluh darah kita nih. Maksudnya tuh lebih besar nih daripada pembuluh darah yang sangat kecil kayak gitu. Nah, misal di pundak gitu kan biasanya pemberian IM kan di sana, kemudian di belakang atau di pantat kayak gitu kan. Nah, makanya dia tuh ya lebih mudah daripada IV karena IV itu kan harus melihat terlebih dahulu nih. Dia tuh pembuluh venanya tuh di mana kayak gitu. Kemudian ya vena kan ukurannya tuh sangat kecil kan, nggak terlalu besar kan. Jadi ya agak susah kayak gitu. Kemudian dia tuh juga dapat menyebabkan iritasi ringan, juga bengkak itu kemungkinan bisa terjadi. Iritasinya itu lebih ringan daripada yang IV tadi, kemudian mulai bekerjanya itu sangat cepat, dan dia itu juga menghindari first pass effect. Nah, kemudian untuk kekurangannya, dia itu hanya dapat diberikan sampai 10 mili aja. Jadi untuk yang 20 mili atau lebih dari 10 mili ya nggak bisa diberikan secara IV kayak gitu. Kemudian dia tuh bisa menyebabkan nyeri lokal atau pembukaan abses atau terjadi pembengkakan, kemungkinan infeksi juga ada, mahal juga ada, mengalami hematoma itu mungkin bisa terjadi kayak gitu. Nah, untuk contohnya dia itu kayak misal pemberian antibiotik, kayak misal penisilin, benzatin, penisilin, kemudian dan juga streptomycin. Kemudian untuk
biologikal itu biasanya imunoglobulin, vaksin yang paling sering itu kan vaksin kan. Nah, di mana vaksin itu kan pemberiannya kalau paling sering itu kan campak. Campak itu kan di bagian lengan atas kan. Kemudian toksoid. Kemudian ada hormonal agent, kayak misal testosteron atau medroxyprogesterone atau iya penggunaan implan, bukan implan atau apa itu ya? Yang biasanya tuh dia tuh ditanam di bagian apa itu ya? Ditanam di bagian lengan atas. Itu hormonal agent. Biasanya dia tuh ditaruh di sana, kayak gitu. Itu di intramuskular. Oke, sekarang kita lanjut ke intradermal. Nah, tadi kan udah intramuskular nih, di mana dia tuh dimasukkan atau obatnya dimasukkan ke muskular layer atau layer otot kayak gitu. Berbeda halnya dengan intradermal. Kalau berdasarkan namanya dermal, dia dimasukkan ke dalam lapisan dermal kayak gitu. Nah, untuk lapisan dermal, dia tuh biasanya digunakan untuk yang namanya alergi testing atau dia tuh kayak pengujian terhadap alergi kayak gitu. Nah, kalau di sini kita lihat penguntungannya, dia tuh penyerapannya lambat nih. Nah, ketika penyerapannya lambat, makanya dia tuh digunakan untuk pengujian alergi, kayak gitu. Supaya alergen itu nggak masuk ke dalam pembuluh darah, kayak gitu. Makanya pemberian lewat rute intradermal, dia itu ya sangat cocok untuk tes alergen, kayak gitu. Nah, kemudian kekurangannya itu jumlah obat yang digunakan itu sangat kecil. Makanya ketika pemberian jumlah besar itu kan nggak bisa nih. Makanya dia tuh harus diberikan jumlah kecil. Nah, ini sangat cocok apabila digunakan alergi testing atau pengujian alergi kayak gitu. Nah, contohnya itu aplikasiannya tuh kan misal alergi testing, kemudian lokal anestesi, tubercle injection, kemudian BCG vaksin atau vaksin TB. Ya, BCG vaksin itu kan TB kan? Ya, pengujian TB. Bentar. BCG vaksin. BCG vaksin. Ya, untuk TB. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ada rute subkutan atau subcutaneous. Nah, di mana pemberian subkutan itu berbeda dengan yang pemberian intradermal. Nah, dia tuh agak turun ke bawah nih, tapi di atasnya muscular layer atau di atas otot kayak gitu. Atau dia tuh lebih tepatnya di bagian hipodermisnya kayak gitu. Nah, untuk keuntungannya, dia tuh onset obat itu lebih cepat daripada oral ya. Untuk pemberian parenteral ya, pemberiannya otomatis lebih cepat daripada pemberian enteral kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya itu sama, dia tuh perlukan teknik steril, kemudian lebih mahal daripada rute oral, kemudian disuntikan dalam jumlah kecil, itu biasanya menyebabkan rasa iritasi dan juga nyeri. Oke, di sini itu untuk contohnya itu ya kalau yang paling umum, dia itu kan pemberian insulin. Nah, pemberian insulin itu kan dia tuh melewati subkutan. Jadi dia tuh juga memerlukan perlu teknik steril. Bagi orang yang menderita diabetes 1, kalau mau mensuntikan insulin, itu kan sebelumnya kan pasti dilakukan yang namanya apa ya? Dilap terlebih dahulu menggunakan alkohol swab kan. Ya, supaya menghindari terjadinya infeksi kayak gitu. Kemudian lebih mahal ya, kenapa ya? Perlu pen dan ya, harganya mahal. Kemudian ya insulinnya ya cukup mahal kayak gitu daripada obat-obat lain kan misal glimepiride yang generik itu kan lebih mahal insulin kayak gitu. Kemudian disuntikan dalam jumlah kecil ya sangat kecil, kalau besar ya nggak masuk kayak gitu. Kemudian bisa menyebabkan iritasi dan juga rasa nyeri. Nah, kalau iritasi dan juga rasa nyeri itu kalau kita notice untuk penggunaan insulin, dia tuh ada penggunaannya di mana dia tuh nggak boleh disuntikan di tempat yang berulang. Kayak misal penggunaan insulin itu kan ada yang 3 kali sehari nih untuk yang rapid acting. Nah, di mana salah satu contoh pemberian itu kan dapat diberikan di perut nih. Nah, ketika misal di pagi itu udah di perut nih, perut sebelah kanan nih misalnya nih, perut sebelah kanan. Kita gambarkan seperti ini aja, perut kan. Perut ini kan ini celana, nah gini kan. Misal ini kan perut nih. Ini besar. Nah, misal pagi itu udah di bagian perut sebelah kanan nih, perut sebelah kanan. Ya, kanan kan, kanan.
Kalau dari depan kanan. Nah, untuk siangnya itu nggak boleh diberikan lagi nih, di area kanan tuh nggak boleh diberikan, kayak gitu. Jadi kita harus pindah tempat ke area kiri ataupun lengan bagian kanan atau paha bagian dalam, itu ya terserah, kayak gitu. Tapi ya nggak boleh diberikan secara berulang di perut bagian kanan terus, kayak gitu. Nah, untuk contohnya itu ada insulin, kemudian opioid, heparin, epinefrin, itu diberikan secara subkutan, kayak gitu. Oke, yang berikutnya yaitu ada intraperitoneal atau biasa kita sebut dengan IP. Nah, IP sendiri itu dia itu sama, dia itu diberikan di dalam perut nih. Nah, tapi yang menjadi pembeda dia itu enggak di bagian kulitnya. Nah, misal kulit kan gini kan, kulit tadi kan. Kayak epidermis yang bagian atas, kemudian dermis, hipodermis, kemudian ada massa layar. Lah IP dia tuh masuk nih, dia tuh tembus ke sini, ke rongga peritoneum. Nah, di rongga peritoneum, dia tuh terdapat pembuluh darah yang sangat banyak kayak gitu. Jadi, kalau digabungkan dengan keuntungannya, maka dia tuh penyerapannya tuh lebih cepat kayak gitu. Karena dia tuh memiliki luas permukaan yang sangat luas kayak gitu. Di samping permukaannya sangat luas, dia tuh kan ya pembuluh darah juga cukup banyak di situ kayak gitu. Makanya dia tuh penyerapannya tuh lebih cepat kayak gitu. Nah, kemudian untuk kekurangannya itu pemberian berulang itu dapat menyebabkan yang namanya peritonitis kayak gitu. Kemudian juga diperlukan keadaan steril karena ada benda tajam itu dimasukkan ke dalam pembuluh tubuh. Nah, biasanya untuk pemberian IB atau intraperitoneal itu biasanya digunakan untuk keadaan kanker. Lebih tepatnya itu kayak kanker serviks. Dia itu diberikan secara intraperitoneal, kayak gitu. Nah, di sini juga ada kemoterapi drug kayak misal niacin C, kemudian ciplastin, karboplastin, oxiplastin, kemudian iritocetan, 5-fluorouracil, gemcitabin, kemudian paclitaxel, docetaxel, kemudian doxorubicin. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Kemudian yang berikutnya yaitu ada pemberian intratekal. Nah, untuk intratekal dia itu diberikan di di sumsum tulang belakang, kayak gitu. Nah, jadi nanti pasiennya tuh kalau nggak salah itu disuruh bungkuk. Jadi dia tuh bungkuk terlebih dahulu, misalnya ini pasiennya bungkuk gini, bungkuk, kalau gitu ya tidurnya tuh dimiringkan, kayak gitu. Jadi usahakan punggung bagian belakang dia tuh agak menekuk, kayak gitu. Baru nanti obatnya tuh dimasukkan ke dalam yang bagian sini nih. Atau di bagian mana ya, yang namanya itu bukan indural base. Ya, di sini, di subarachnoid space. Jadi dia itu dimasukkan ke JSF atau subarachnoid space. Nah, untuk keuntungannya itu obatnya itu biasanya lebih cepat, kemudian obat berlangsung ke dalam sistem saraf pusat, kemudian bisa melewati blood-brain barrier dan juga blood cerebrospinal fluid barrier. Nah, jadi biasanya itu digunakan untuk obat-obatan yang bekerja di sistem saraf pusat. Nah, kenapa? Karena di dalam sumsum tulang belakang, dia itu kan langsung menuju ke dalam otak nih. Dia kan dari otak nih, biasanya dari otak. Dan sumsum tulang belakang itu kan terdapat beberapa saraf nih, atau terdapat pembuluh darah nih. Pembuluhnya darah tuh banyak sekali nih di bagian sumsum tulang belakang. Makanya pemberian intratekal untuk obat-obatan yang bekerja di sistem saraf pusat ya sangat baik kayak gitu. Nah, kemudian itu dia tuh diperlukan keahlian khusus nih. Jadi nggak semua orang atau nggak semua perawat atau nggak semua dokter itu dapat diberikan pemberian secara intratekal gitu. Iya, kalau nggak salah tuh seperti itu. Atau perlu adanya pelatihan ya? Nah itu kalau itu saya kurang tahu gitu. Atau semua perawat itu udah bisa pemberian intratekal atau ya cuma beberapa aja atau hanya dokter-dokter tertentu aja yang bisa melakukan pemberian secara intratekal. Nah, kemudian itu cukup menyakitkan, kemudian diperlukan tindakan reseptis dia itu yang sangat ketat. Jadi dia itu sangat steril daripada pemberian IV ataupun IM atau pemberian parenteral yang lainnya gitu. Karena dia itu kan langsung menuju ke dalam otak nih. Kalau misalnya terjadi infeksi ya, mungkin nanti akan terjadi beberapa infeksi pada otak kayak misalnya meningitis
gitu, atau infeksi yang lainnya, gitu. Nah, kemudian untuk contoh obatnya yaitu kayak ziconotide, kemudian ada morfin, kemudian ada baclofen, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam antri artikular. Nah, dalam antri artikular yaitu pemberiannya itu melewati lutut nih. Jadi di sini kan ada lutut nih, tempurung lutut nih. Nah, dia itu diberikan di celah sinovial ini. Jadi dia itu penyuntikannya tuh di sini. Nah, untuk keuntungannya, dia itu dapat diberikan dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian untuk kekurangannya itu diperlukan prosedur reseptis yang cukup tinggi, itu sama halnya dengan intratekal tadi, gitu. Karena ini kan langsung masuk ke dalam tulang kan, nggak melewati pembuluh darah atau apapun itu. Nah, kemudian penyuntikan berulang itu dapat menyebabkan kerusakan sendi. Jadi ya hanya dilakukan beberapa suntikan aja kayak gitu, nggak secara terus menerus. Karena kalau diberikan secara terus menerus itu ya dapat menyebabkan kerusakan pada sendi tulangnya kayak gitu. Nah, biasanya untuk intraartikular dia tuh pemberiannya itu kayak misal hidrokortison itu untuk dalam rheumatoid arthritis itu dapat mengurangi nyeri pada rheumatoid arthritis kayak gitu. Ataupun dia tuh kayak bisa diberikan cairan nih. Cairan ke dalam celah sinovialnya ini nih. Cairan itu apa ya kemarin ya? Kalau nggak salah tuh. Lupa lagi. Itu yang penting tuh cairan nih. Supaya sih kalau di rheumatoid arthritis, cairan di sini atau di celah sinovial itu kan udah habis nih. Nah, ketika udah habis, makanya dia tuh kan saling berdekatan nih. Yang awalnya tuh begini, itu kan kalau kita dalam rheumatoid arthritis, itu kan bisa seperti ini. Dia tuh udah sampai menggesek nih, antara tulang tuh udah saling berbenturan, kayak gitu. Jadi makanya tuh kadang sakit nih kalau mengalami rheumatoid arthritis. Atau dia tuh sangat nyeri yang sangat berlebih nih di area lututnya, kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu intramedulari. Nah, di mana untuk intramedulari dia itu diberikan di dalam tibianya atau di dalam tulang kakinya atau pada tulang tibianya kayak gitu. Kemudian ada satu lagi itu kalau nggak salah tuh tulang bagian atas. Kalau nggak salah itu apa gitu lupa. Ya, tulang dada. Dia itu dapat diberikan di tulang sumsum tulang seperti kayak tulang dada, kemudian dan juga tulang tibia. Untuk pemberiannya itu biasanya itu diberikan apabila pada anak-anak ini, apabila vena itu tidak terlihat pada anak-anak. Tapi kalau intramedulari itu sudah sangat jarang sekali, kayak gitu. Ya mungkin untuk pemberiannya itu biasanya digunakan untuk kayak misal patah tulang, kayak gitu. Itu baru bisa digunakan untuk intramedulari, kayak gitu. Kemudian loncatan itu sangat cepat, kekurangannya ya sangat menyakitkan, beresiko tinggi, diperlukan teknik aseptis tinggi, dan juga diperlukan keterampilan khusus, kayak gitu. Jadi kalau saya kira ya, intramedulari ini udah hampir ditinggalkan, atau bahkan udah nggak dipakai sama sekali, atau hanya dipakai hanya sebagian kecil saja. Nggak diberikan secara banyak, kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya yaitu obat itu disuntikan nih ke dalam sumsum tulang pada tulang dada ataupun tulang tibia kayak gitu. Kemudian untuk contoh obatnya kayak misal metilprednisolon asetat untuk disna unicameral itu pada anak kayak itu hanya digunakan untuk beberapa penyakit tertentu aja, enggak semua penyakit itu ya bisa diberikan intramedulari. Kenapa ya? Di sini kan ya cuma diberikan untuk tulangnya aja kayak gitu, enggak untuk secara sistemik ya gitu. Oke, mungkin saya cukupkan untuk video kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya nanti mungkin saya akan jawab sekapasitas saya aja. Saya tuh nggak terlalu menjawab secara berlebihan. Saya menjawab sebagai kapasitas seorang apoteker. Jadi kalau misal mungkin ada salah, mungkin dari kalian dari perawat ataupun dari dokternya mungkin salah, ya silakan dikoreksi. Mungkin nanti saya akan konfirmasi kayak gitu. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.